Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. So, this morning we will continue our course in English for Engineering 1. Kita akan lanjutin apa terkait mata kuliah bahasa Inggris 1. Jadi, pekan lalu kita udah bahas masalah conceptual writing sama uh, explain a why. Conceptual writing sama explain away. Explain why. Jadi kalau kayak conceptual writing kemarin kita bahas masalah kayak definisi, rumus-rumus, gimana cara bacanya, terus mana yang benar kalimat, uh, rumus, dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau explain away kemarin kita udah bahas masalah why, how, sama what. Ya kan kita juga udah ngelakuin diskusi kelompok waktu itu, pekan lalu maksudnya. Jadi ekspektasinya adalah udah pernah mendiskusikan ketika dikasih suatu gambar terus ditanyain why-nya itu nanti seperti apa, terus kemudian kalau how-nya nanti seperti apa, what-nya seperti apa kayak gitu untuk dijadikan suatu kalimat sebenarnya. Cuman kan seperti yang tadi assessment pada pagi ini, cukup satu kalimat aja kan di why, how, sama what. Jadi kalau misalnya udah paham konsepnya, apa yang kita bahas pekan sebelumnya sebelum UTS sama yang diskusi kelompok itu, saya pikir nggak masalah ketika mengerjakan tadi ya, untuk why, how, sama what. Oke, kita lanjut. Jadi untuk writing prompts, kita ada yang pertama kemarin conceptual writing prompts, yang kedua explain away writing prompts. Kita yang masuk yang ketiga how stuff works writing prompts. Oke, jadi week ke-6 kita bahas masalah simple sentences, formula, kemudian conceptual writing prompts, dan explain a problem writing prompts. Nah, kita masuk ke how stuff works writing prompts. Jadi ini lebih ke apa ya? Proses atau cycle. Jadi kalau konseptual kan kemarin lebih banyak ke vocabularies, ke definisi ini dan itu kayak gitu kan. Jadi lebih kita membutuhkan yang dibutuhkan di konseptual itu kayak definisi, asumsi, sama terminologi. Jadi kayak istilah-istilah sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu suatu rumus ya, kayak di assessment tadi ada rumus mungkin Bernoulli, kontinuitas, kita kan nggak ngerti biasanya itu artinya apa sih kayak gitu. Nah itu kita bisa pakai yang namanya conceptual writing prompts. Terus kalau tadi yang fenomena-fenomena tadi kayak bencana alam dan lain sebagainya itu lebih ke explain a problem writing prompts. Nah, untuk yang how stuff works writing prompts, kita lebih ke how to do. Jadi kayak gimana fenomena itu terjadi. Jadi kayak proses atau cycle yang akan kita diskusikan pada kesempatan pagi ini. Okay, this writing prompts link concepts to the real world and give students practice in applying concepts to new situations, and then structures and vocabularies of hydrological cycle and process. Oke, kenapa ini penting yang proses atau cycle? Karena untuk di bidang sipil, especially for hydro kayak gitu, itu mereka banyak ke siklus ya, hydrological cycle untuk dijelaskan atau didiskusikan kayak gitu. Jadi that's why it is important for us to study about the how stuff works writing prompts. Atau kalau misalnya kita singkat kayak apa ya, proses atau cycle writing prompts. Ini adalah kayak prosedur gitu, prosedur gimana itu bisa kejadian kayak gitu. Oke, actually for how stuff works writing prompts itu ada banyak tenses yang kita bisa gunain ya. Ada simple present, kemudian ada past tense, ada future tense kayak gitu. Oke, saya pikir kalian udah familiar ya terkait masalah kalimat-kalimat, maksudnya jenis-jenis kalimat ini. Ini beberapa contoh aja sebenarnya. Kalau misalnya kita pakai yang tenses atau yang present, itu biasanya adalah habit, fact, atau kejadian sekarang. Jadi kalau kita berbicara masalah fakta atau kebiasaan gitu ya, kebiasaan atau fakta atau kejadian sekarang, itu kita pakai yang simple present tense. Misalnya seperti ini, hujan. Kalau kita mendeskripsikan, ini kan ada siklus hidrologi ya, siklus hujan itu
kita pakai simple present tense karena dia adalah suatu kebiasaan kejadian alam gitu loh. Jadi dia bukan, meskipun dia kejadiannya kayak pekan lalu, pekan atau tahun lalu atau seabad yang lalu, tapi kan kejadiannya sama kejadiannya. Jadi ada evaporasi, ada kondensasi, ada infiltrasi dan seterusnya kayak gitu. That's why we will use the simple present kalau misalnya kita mendeskripsikan siklus hujan, siklus hidrologi kayak gitu. Oke, kemudian prosedur-prosedur seperti apa ya misalnya prosedur-prosedur kayak melakukan suatu kegiatan, misalnya eksperimen gitu, ya, eksperimen mencari debit misalnya, eksperimen mencari debit. Oke, nah ini sebenarnya ada apa ya point of view atau tinjauan yang bisa kita gunain apakah dia pakai simple present atau past. Karena kalau misalnya di laporan itu kan kita eh, melakukan kegiatan atau eksperimen itu udah di masa lampau kayak gitu kan. Nah, biasanya kita pakai yang pas untuk mendeskripsikan apa yang telah kita lakukan kayak gitu. Mendeskripsikan apa yang telah kita lakukan itu di pas. Oke, ini beberapa contohnya aja. Misalnya untuk simple present kita cuman subject predikat seperti we agree with the speaker's opinion. Present continuous berarti kita pakai subject to be sama verb ing seperti I'm driving a car to Bandung now. Present perfect kita pakai subject have atau has plus verb 3 seperti I've read this book. Present continuous the toddlers have been playing a ball for an hour. Oke, kita akan memperkenalkan juga atau kita akan berkenalan juga dengan beberapa istilah baru di bidang environmental yang nantinya pasti juga akan berhubungan sama dengan how stuff works atau proses writing prompt. Environmental field, aspek-aspek di bidang lingkungan. Oke, kita nanti kalau di bidang lingkungan itu, kan itu masih bersinggungan sama hidro ya. Nah, itu berhubungan sama kualitas. Jadi kalau misalnya di hidro itu, kita lebih ke kuantitasnya ya. Quantity karena kita banyak analisis banyaknya air dan sebagainya. Nah, kalau di environmental, di lingkungan itu lebih ke quality-nya, water quality. Oke, if we take an attention to this picture, actually this is like more both hydro and environmental problems. Jadi ini adalah masalah nggak hanya hidro tapi juga lingkungan. Kenapa masalah hidro juga? Karena ini nanti ketika hujan, ini kan volumenya naik biasanya. Nah, itu akan berhubungan sama banjir. Ini berkaitan sama dimensi hidrolis di sini yang mungkin kurang lebar atau adanya pemukiman yang liar seperti itu. Kemudian ini juga water quality dikarenakan mungkin ada banyak sekali limbah rumah tangga yang ada di sekitar sini yang membuang sampahnya ke sungai ini sehingga kita menemukan yang namanya water quality problems. Kemudian kita punya river berarti yang di sini bagian speknya. Urban cities itu areanya yang sini. Jadi urban cities ini nggak hanya yang kota-kota besar yang ada gedungnya gitu ya, karena permasalahan seperti illegal housing atau misalnya non permitted housing kayak gitu itu juga merupakan permasalahan yang di urban cities. Kemudian kalau channel lebih ke salurannya seperti ini, channel dia ada dimensi lebar, tinggi dan lain-lain. Wastewater itu limbah yang ada di sini itu namanya wastewater. Debris flood. Kalau kalian lihat banjir yang kayak ngangkut kayak kayu, kemudian pohon kayak gitu, atau sedimen yang gede atau batuan yang gede kayak gitu, nah itu namanya debris flood. Banjir debris. Kalau flood biasa ya biasanya cuma air doang gitu kan tanpa ada embel-embel apa namanya ada kayu dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada istilah yang namanya river restoration. Yang namanya river restoration berarti kan kita pengen merestore, mengembalikan keadaan sungai yang awalnya buruk seperti ini menjadi sungai yang lebih baik kayak gitu. Jadi mitigasi atau apa istilahnya? Cara untuk menanggulangi banjir atau cara untuk improve atau mengendalikan kualitas air di suatu sungai kayak gitu, kita bisa menyebutnya sebagai river restoration. Oke, ini masih yang masalah tenses ya, present, past.
pas berarti kejadian lalu. Jadi kalau misalnya ada prosedur yang berupa eksperimen kayak gitu, nanti kalian bisa pakai yang simple past atau tenses yang berhubungan dengan past tense. Oke, sama halnya dengan kejadian ini tadi ya, yang di assessment kita pada pagi ini terkait tsunami itu. Tsunami. Oke, nah kebanyakan tsunami kan bisa dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Salah satunya yang maybe frequently itu lebih ke earthquake atau gempa. Quake, akhirnya tsunami. Kalau misalnya ditanyain why-nya kan, yang why faktor berarti yang menyebabkan tsunami biasanya earthquake atau kebanyakan emang gempa atau yang ada apa ya istilahnya. Kalau yang tsunami di Banten dulu itu kalau nggak salah ada aktivitas gunung berapi juga selain gempa juga. Jadi banyak sebenarnya list kalau misalnya mau ngecek why-nya dari tsunami. Kemudian how-nya adalah kita gimana caranya menanggulangi tsunami ini sebenarnya. Jadi lebih ke mitigasi bencana kayak gitu. How-nya misalnya apa ya? Tadi kan ada kayak soal tetrapod gitu kan, ada breakwater, pemecah gelombang, tapi itu juga sebenarnya nggak terlalu signifikan sih sebenarnya. Jadi salah satu yang bisa kita lakukan untuk melakukan mitigasi tsunami adalah ya mitigasi bencana kayak gitu, misalnya evakuasi penduduk. Jadi yang penduduknya di sini kita evakuasi karena kalau tsunami kan agak nggak bisa di nggak bisa di apa istilahnya diselesaikan dalam hanya dengan infrastruktur sipil yang kecil kayak gitu. Karena ini kan infrastruktur sipil juga gedung-gedung kayak gini. Karena tsunami ada bencana alam yang besar sehingga mitigasi atau evakuasinya adalah evakuasi orangnya, living living creatures yang di situ. Kemudian buatnya itu lebih ke nanti apa hasilnya gitu kan. Berarti nanti ketika udah ada kayak mitigasi bencana tsunami atau evakuasi, harapannya adalah korbannya misalnya ya ada banyak possibility-nya korbannya menurun misalnya atau nggak ada korban sama sekali dikarenakan tsunami itu kurang lebih seperti itu. Ini kita masih bicara explain problem writing prompts kayak gitu. Oke, contohnya seperti ini kalau kita berbicara masalah explain problem tadi ya. Wait. Wait. Oke. Ini contoh simulasi terkait gimana caranya menanggulangi tsunami di daerah coastal areas atau pantai. Sorry, oke. Kita lihat tadi ya, di bagian mana tadi ya? Oke, nah di bagian sini ini kan ada gelombang tsunami kan dari arah laut misalnya. Jadi kalau misalnya di laboratorium kayak gitu, ini kayak apa ya? Kayak simulasi saluran simulasi di pantai kayak gitu. Cuman dia dalam bentuk saluran yang bisa dilihat sama praktikannya kayak gitu. Jadi ada gelombang gelombang buatan dari laut misalnya yang kayak tadi itu kan. Mana sih tadi? Nah, kayak gini dari sini ada orang apa namanya? Mesin yang membuat gelombang. Kalau udah gelombangnya di sini kan masih besar kan, sehingga kalau misalnya dia masuk ke daratan itu kan akan berbahaya. That's why kita punya kayak mitigasi selain infrastruktur sipil, kita juga punya natural mitigation, mitigasi yang alami yaitu dengan menanam seperti ini. Kalau misalnya di real life itu kita bisa sebut atau bisa lihat kayak pohon-pohon mangrove yang bisa digunakan untuk meminimalisir gelombang yang terjadi. Oke, dari sini kan ini masih besar ini gelombangnya, tapi setelah ada mangrove di sini gelombangnya berhenti. Bukan berhenti sih, menjadi stabil. Nggak terlalu besar lagi. Jadi sebelum dia masuk ke
pemukiman penduduk, dia gelombangnya udah nggak besar lagi kayak gitu. Nah ini untuk yang tadi tetrapod tadi itu sebagai pertahanan terakhir. Kalau misalnya masih ada gelombang besar gitu kan, dengan adanya mangrove itu masih besar gelombangnya, pemecah gelombang menjadi kayak defense terakhir dari daratan itu sebelum dia ini menerjang ke sana kayak gitu. Tapi dengan adanya mangrove ini dari sini simulasi ini ya, simulasi di saluran buatan ini, di simulasi ini kita bisa lihat bahwa mangrove itu bisa menghambat gelombang yang akan masuk ke daratan atau sebelum bertemu dengan pemecah gelombang atau apa istilahnya, ini kan natural mitigation ya, ini natural mitigation, sorry, natural mitigation sama civil. Jadi untuk mitigasinya itu, jadi how to handle the gelombang atau ocean wave itu kita bisa pakai mangrove sama breakwater tadi ya, breakwater. Jadi mangrove itu lebih ke natural, ini lebih ke infrastructure. Karena ini buatan manusia gitu kan, yang breakwater. Kalau natural dia lebih ke alam. Seperti itu. Oke, ini ini contoh juga sebenarnya tenses dalam bentuk past. Oke. Oke, ini bagian yang tenses yang future, terkait simple future, ada subject, will, sama verb, jadi you will win the game, he will be sleeping at 10 p.m. dan seterusnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti kalau kita mau bikin apa istilahnya, kalimat-kalimat di proses atau cycle. Jadi nanti kita akan kurang lebih banyak bahas proses atau cycle dengan banyak jenis-jenis tenses ini ya. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah kalian tahu dulu prosesnya seperti apa. Misalnya diminta apa namanya, proses untuk melakukan mitigasi bencana tsunami kayak gitu. Jangan kalian perlu tahu dengan apa dia dikendalikan tsunami-nya, apakah dengan natural infrastructure atau dari istilahnya handmade human made, infrastruktur yang buatan manusia seperti breakwater dan lain sebagainya. Okay, I think there are another one about disaster. Himachal Pradesh, heavy rains have led to flash floods and water streams across Kangra and Chamba districts, and many roads have been blocked due to landslides. Till Saturday evening, the rain had claimed 2 lives in the state. The Met Department has predicted heavy to very heavy rainfall at isolated places all over Himachal Pradesh today. And National Highway 5 is also blocked after floods and landslides in Kinnor district. It has left many commuters stranded. Let's go over to Ghazali for an update of this situation. Ghazali. Oke, ini masalah tadi landslide. Himachal Pradesh in Kinnor district. Rains in Himachal Dari sini sebenarnya are wreaking havoc. What can we learn about this? Landslide atau longsor itu bisa disebabkan oleh banyak faktor, kayak gempa bisa menyebabkan longsor, tapi juga hujan yang deras kayak gitu itu juga bisa menyebabkan longsor kayak gitu. Sehingga tergantung konteksnya. Kalau nanti kita diminta untuk menjelaskan proses kayak mitigasi bencana gitu ya, gimana cara mengendalikan bencana longsor, tergantung ini diakibatkan oleh siapa dulu, apakah dari gempa ataukah dari hujan kayak gitu. Himachal Pradesh about sensitive spots and heaviest last Monday, but season have started. 30 losses have been witnessed in the last 6 months. Kalau debris biasanya kayak gini, banjir debris, dia ngangkut beton-beton rumah yang tenggelam. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini contoh yang banjir debris, bawa barang-barang kayu dan lain sebagainya. So now the administration in the entire people, the NDRF and all, even by today evening, they feel that the Oke, kurang lebih seperti itu ya. Ini tenses lagi terkait past future. Ini contohnya seperti ini. Oke, ini kita udah pernah bahas juga, cuman nggak ada salahnya kita putar ulang ya. Jadi ini lebih ke proses juga. Ini kan how this guy clean a lake. Itu kan berarti dia menceritakan
how stuff works. Wait, how stuff works. How stuff works. How stuff works atau prosesnya seperti apa kan? Proses atau procedures. Okay, let's see. Hi, the guy you see next to me is solving one of the hardest problems in the world. Hi, my name is Marino. But first, let me tell you what the problem is. Pollution. Oke, tadi problemnya adalah tadi kebanyakan banjir kan. Nah, ini kan ke pollution. What should we do with this pollution? See, lakes like this one are contaminated. And according to data, this is the case for 40% of the world's lakes and rivers. So when Marino's childhood lake also got contaminated, I had to do something about it. this scientist with a PhD degree from a Japanese university took a break from school, went to a bank, got a loan, and dedicated his time To fix my lake. He came up with a unique solution. You put this solution in dirty lake water and bam! The solution attracts the contaminated particles. Oke, jadi how-nya tadi kan why-nya kan dikarenakan banyak faktor gitu kan. Nah, how-nya dari video ini kita bisa lihat bahwa dia menciptakan solusi terkait pencemaran atau polusi di danau itu dengan chemical substances. Begitu kan, chemical substances. Dan nantinya harapannya apa nanti ada di akhir what-nya. And floats them to the top. And this is so environmentally friendly that you can eat it. Because it's 100% organic. So after 15 minutes, you can see the difference between a clean and polluted water. If I can clean this cup, then I can clean whole lake. So he went to his childhood lake and dropped a ton of his solution, treated it with biofilters, nanotechnology, and crazy biology, and after a few months, he was able to transform the lake from this to this. A full 180-degree transformation that created a lake clean of parasites, bacteria, and pollution. The birds came back and people did too. What is this method that you used? I use the nanotechnology, but the So nanotechnology that's the how. How he cleaned the lake, the problems. He used the nanotechnology. used in the wastewater treatment, but I use in the wetland and the natural habitat. And why don't more people do this? Because it's expensive and it's very hard, but it's not impossible. It's not impossible. That's why now Marino is thinking big. He wants to clean Peru's biggest lake. This, with an entire team, PhDs in science, millions of dollars in funding, patented technology, and a noble goal of making the world cleaner for everybody. With an entire team, now Marino is thinking big. Possible. That's why. Oke, jadi what-nya tadi, maksudnya the results dari apa yang telah dilakuin dengan how-nya tadi adalah the lakes can restore. Jadi lakes restoration tadi ya. Kita bisa sebut sebagai lakes restoration. Jadi the lakes restored to the natural one. Jadi kembali ke bentuk aslinya sebelum dia terkontaminasi sama polusi kayak gitu. Oke, this is the example of the grammar atau model verb yang bisa kita gunain nanti ya. Saya pikir nanti ini nggak terlalu masalah karena ini cuman kayak contoh penggunaan kalimat, misalnya bikin kalimat pakai can, could, may, might. Saya pikir ada banyak referensinya, jadi kita nggak akan terlalu banyak membahas secara detail bagian ini karena ini masalah grammar aja. Jadi must not,
will, would, apa lagi ya, shall, should, ought to, need, not, dan lain sebagainya. Oke, kurang lebih nanti untuk sentences-nya, kalau misalnya kita bikin suatu kalimat seperti itu, we will use model verb. Kita akan gunakan tenses yang kayak tadi, entah itu di past, future, atau yang di present, kayak gitu. Oke, kita masuk ke tadi ya, setelah kita bahas masalah beberapa video kayak gitu tadi, nah kita akan menjelaskan how stuff works writing prompts. Jadi apa itu how stuff works writing prompts, atau tadi kita sebut sebagai cycle, atau proses ya gitu. So actually this kind of writing asks students to employ newly learned concepts in explaining how stuff works. Jadi sebenarnya kita bukan kita, maksudnya jenis writing prompts ini adalah pengen atau ingin agar students bisa menjelaskan atau mengelaborasi suatu konsep gimana sesuatu itu bekerja, entah itu fenomena bencana alam, entah itu suatu alat ya gitu. Kemudian the engineering concepts can either be stated or left to the student to infer based on the object or process they are tasked to explain. Oke, nah tergantung prosesnya seperti apa ya. I think we will have some examples later. Oke, kenapa ini perlu dilakukan gitu ya? Tujuannya seperti apa? So the goal, tujuannya adalah this writing prompts link concepts to the real world and give students practice in applying concepts to new situations. Jadi kalau misalnya kita apa ya misalnya, mungkin kita udah familiar gitu ya, misalnya apa ya? Misalnya tadi misalnya bencana apa ya tadi, bencana banjir misalnya, bencana banjir di kota X misalnya. Kan ini biasanya tiap kota kan beda-beda. Misalnya di Jakarta dia banjir karena limpasannya, daerah resapannya kurang kayak gitu, sehingga dia melimpas kemana-mana sehingga terjadi banjir kayak gitu. Ada juga faktor yang mengatakan bahwa banjir di Jakarta dikarenakan ada kiriman banjir dari hulunya. Oke, kan kalau misalnya kita gambar secara topografi gini kan, ini kan Jakarta, ini Depok, ini Bogor kayak gitu. Ini hulunya sampai hilir. Jadi biasanya some research claim kalau misalnya Jakarta banjir, bisa jadi ada kiriman air dari Depok atau dari Bogor. Biasanya seperti itu. Kalau misalnya kita nyari di kota lain, misalnya di kota mana ya? Di Kalimantan misalnya, di Kalimantan yang dulunya nggak banjir, kok sekarang banjir? Oh ternyata mungkin faktornya adalah penebangan hutan dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi problemnya beda-beda. Sehingga ketika kita diminta menjelaskan how the process, kenapa bisa banjir seperti itu, we can know why. Dari situ. Dan mungkin nanti kita bisa menjelaskan nanti gimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut dan dampaknya seperti apa. Jadi sebenarnya untuk yang how stuff works ini, kalau berbicara masalah bencana banjir, dia kayak hampir bersamaan, bukan bersamaan, berintegrasi, itu mirip sama yang tadi. Oke, ini beberapa contoh how stuff works. Kayak kalau misalnya di bidang mekanika fluida, explain how a siphon works. Jadi kalau misalnya kita diminta menjelaskan gimana cara sifon bekerja mengalirkan air, atau gimana cara bekerjanya suatu bendungan, kayak gitu, itu namanya concept state. Jadi kalau misalnya tadi di konseptual, kita balik lagi ya jenis-jenis writing prompts tadi. Konseptual, terus yang kedua adalah explain a problem. Yang ketiga ini adalah proses atau how stuff works, writing prompts. Kalau misalnya di bidang fluid mechanics, mekanika fluida, kalau konseptual itu kayak definisi rumus X, definisi rumus Y, dan definisi rumus Z terkait terminologi gitu-gitu. Kalau explain itu lebih ke permasalahan, gimana cara nyelesainya, apa dampaknya, kayak gitu. Nah, kalau proses itu lebih ke gimana suatu bekerja. Jadi kalau dalam bidang mekanika fluida, kita akan menjelaskan
barang itu, staffs itu. Jadi gimana cara bendung bekerja, gimana cara sifon bekerja, gimana cara saluran irigasi mengalirkan air kayak gitu. Misalnya lagi apa ya? Ini beberapa contoh yang lain sih sebenarnya. Misalnya statics, explain how the gears of a bicycle work. What is changing when you change gears? Jadi kalau misalnya kita mengendarai suatu sepeda kayak gitu, gimana cara dia bekerja? Jadi sistemnya. Jadi itu lebih ke fisikanya ya. Bukan kita mengayuh dengan kaki dan lain sebagainya, tapi kita lebih ke fisikanya, ada gaya apa di sana dan lain sebagainya. Oke, kemudian thermodynamics, explain how industrial chillers use the first law of thermodynamics to cool machines. Jadi kalau misalnya termodinamika ini, kalau misalnya dikaitkan dengan nomor 3 ini, proses atau how stuff works writing prompts, dia lebih kayak gimana first law of thermodynamics, hukum pertama termodinamika itu bisa diaplikasikan ketika ingin mendinginkan sesuatu atau di mesin pendingin. Gimana cara kerja dari hukum pertama termodinamik di kulkas misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mengaitkan ini dengan nomor 1 tadi conceptual writing prompt, dia lebih ke apa itu first law of thermodynamics, lebih ke apa itu hukum termodinamika, apa itu termodinamika, lebih ke definisi-definisi yang lebih basic kayak gitu. Oke, what's next? Oke. Ini lebih ke setelah kita udah tahu ya gimana cara atau tujuan dari masing-masing writing prompts, karena hari ini kita mendiskusikan yang how stuff works atau yang nomor 3 ini, lebih ke proses cycle. Jadi ini adalah apa ya namanya, struktur, organization structure. Kalau kita misalnya bikin suatu proses atau life cycle paragraf, atau misalnya writing itu ya, writing atau essay kayak gitu. Essay, kita bisa pakai introduction, body paragraph 1, body paragraph 2, sama conclusion atau summary. Nah, biasanya ini sekitar berapa ya? 150 sampai 250 words. Biasanya seperti itu. Biasanya 150 sampai 250 kata kayak gitu. Oke, strukturnya seperti ini. Kita akan jelasin satu persatu gitu ya, gimana cara bikinnya kayak gitu. Oke, the first paragraph itu lebih ke introduction ya, lebih ke introduction. Jadi tekniknya adalah nggak usah bertele-tele, jadi langsung aja. Kita lagi mau jelasin apa kayak gitu. Jadi kita akan kayak paraphrase of the question. Jadi misalkan kalau misalnya kita bikin kayak suatu proses atau life cycle, kan kita perlu ada gambarnya terlebih dahulu kan, ada gambar. Nanti kita mungkin ada contohnya ya di next. Tapi kita jelasin dulu konsepnya seperti apa. Jadi kita langsung ke paraphrase the question. Jadi kalau kita diminta untuk menggambarkan suatu proses atau cycle, jadi kita langsung aja. Kita akan menggambarkan siklus ini misalnya. Kemudian general description, are the differences great or small, many overview, is there one very obvious trend or feature that stands out? Itu artinya adalah I think it's difficult kalau misalnya kita nggak ini ya nyoba langsung. Tapi kurang lebih penjelasan nanti seperti itu. Jadi untuk general description kita lebih meng-highlight kira-kira di proses atau cycle itu kira-kira ada apa aja kayak gitu. Kemudian untuk tipsnya gimana cara ngerjainnya, many people make the mistake of continuing with all the details. Stop here and begin your first body paragraph. Nah, kebanyakan orang itu dia nulis introduction itu apa ya istilahnya? Terlalu banyak, berlebihan, sehingga yang harusnya itu bisa masuk ke body paragraph 1 itu dia masuk ke introduction. Sehingga kalau misalnya udah cukup 2 ini misalnya dengan beberapa tambahan, ya udah kita masuk ke body paragraph yang pertama. Karena beberapa kesalahan yang tadi disebutkan di sini ya, orang-orang tinggal apa istilahnya melanjutin tulisan di paragraph introduction itu lebih detail. Padahal untuk yang lebih detail itu dia masuknya ke body paragraph 1 dan body paragraph 2 kayak gitu. Jadi stop here and begin your first body paragraph. Jadi kita stop untuk introduction, kita masuk ke first body paragraph. Oke, untuk body paragraphs itu beberapa sumber menyebutkan ada sekitar 2 sampai 3 paragraf gitu kan.
Jadi nanti mungkin kita bisa pakai yang 2 paragraf gitu kalau misalnya nanti ada permintaan untuk menulis suatu fenomena. Kemudian use a logical way to divide the body of your report into 2 or 3 paragraphs. Are there 2 or more sets of data? Jadi kalau misalnya tadi kita ada data banyak gitu kan, kita bisa separate atau pisahin data-data itu menjadi paragraf yang berbeda. Jadi jangan sampai satu paragraf itu isinya ada banyak aspek kayak gitu. Itu akan membingungkan kita buat menulisnya. Okay, now that you have a paragraphing system, make sure each paragraph is organized as follows. Jadi ini apa istilahnya, dalam paragraf itu kira-kira perlu ada apa aja sih sebenarnya? Yang pertama adalah link to the previous paragraph. Jadi kan biasanya kita punya paragraf ini kan, paragraf 1, paragraf 2 kayak gitu. Nah, biasanya kan antara paragraf 1 dengan paragraf 2 itu kan nggak connect gitu kan. Jadi kita perlu menambahkan linking sentence kayak link to the previous paragraph, seperti kayak by contrast, turning to, finally, atau misalnya first, second, kemudian third. Jadi intinya misalnya paragraf pertama adalah banyak faktor atau banyak faktor menyebabkan bencana alam banjir misalnya. Itu yang paragraf 2 berarti kita langsung kayak yang pertama adalah jadi kayak first the reason is bla bla bla. Paragraf yang ketiga misalnya second the reason is bla 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 kayak gitu. Intinya adalah biar antara paragraf ini saling masih nyambung kayak gitu. Kemudian topik sentence itu biasanya di awal kalimat ya, describe the main point, change or comparison in general terms without giving specific information. Jadi untuk yang kalimat yang pertama ketika kita tulis paragraf itu topik sentence-nya, tapi jangan terlalu detail ya, karena detailnya nanti ada di kalimat-kalimat selanjutnya yang ada di supporting sentences. Jadi untuk supporting sentences itu setelah topik sentence itu ada kalimat-kalimat supporting atau pendukung, itu kita lebih ke evidence that supports the claim made in the topic sentence. Jadi misalnya di topik sentence-nya ini adalah ntar ada contohnya. Oke, tipsnya, if you find yourself writing more than 2 consecutive supporting sentences, include a general sentence to get the reader or consider starting a new paragraph. Oke, untuk paragraf terakhir itu lebih ke conclusion. Jadi kita add overall coherence. Jadi lebih untuk meringkas seluruh dari hasil analisis kita kayak gitu, seperti apa di conclusion itu. Oke, gimana cara bikin conclusion yang baik kayak gitu? Yang pertama adalah kita perlu adanya concluding signal. Jadi kalau kita bikin paragraf di kalimat pertama itu, kalau misalnya kita mau ke kesimpulan, kita lebih baik langsung ke atau nambahin sinyal-sinyal kalau misalnya ini paragraf kesimpulan. Yaitu kayak misalnya in conclusion, in summary, overall, dan lain-lain misalnya. Summary, paraphrase the overall trend or the 2 or 3 main points made in the body. Jadi kita meringkas dari 2 atau 3 paragraf yang kita bikin ke satu kalimat misalnya. Kemudian direct comparison, if there are several sets of data, here is your chance to make a connection between them. Jadi don't go into too much detail. Jadi nggak perlu ada banyak detail ya di kesimpulan itu. Kemudian prediction, if the data includes a time frame, you could make a prediction about what is likely to happen next. Jadi kalau misalnya datanya itu prediksi kayak gitu, kita bisa memprediksi kurang lebih nanti ada kejadian apa di masa mendatang. Kemudian concluding comment, if you really need some extra words, you could add a comment on the data. Jadi kalau misalnya ini udah, tapi ternyata kita pengen nih nambah beberapa kalimat, kita bisa pakai concluding comment ini, jadi kayak penambahan komen di kesimpulan. Comments such as this are not required by the question, but are better than incurring a penalty for not meeting the word requirement. Okay, you don't need to include all of the above in your conclusion. 2 sentences are generally enough. Jadi di kesimpulan itu sebenarnya 2-3 kalimat itu udah cukup sebenarnya. Jadi ini kayak apa ya? Ini adalah tips-tips aja kira-kira kalau kita mau bikin kesimpulan yang perlu dikasih di situ apa sih?
Apakah summary? Mungkin untuk concluding signal mungkin wajib ya, biar kita tahu bahwa oh itu kesimpulan. Nah, untuk apa yang kita akan bahas di kesimpulan bisa kayak summary, bisa kayak direct comparison, prediction, atau concluding comment. Jadi kita nggak perlu include all ya, nggak perlu membahas semua ini, karena 2 sentences are generally enough. Jadi kesimpulan itu biasanya 2-3 kalimat itu kayaknya udah cukup banyak sih sebenarnya. Bahkan 5 kalimat mungkin udah terlalu kebanyakan, 5 kalimat dalam di kesimpulan. Oke, proses itu ini udah ya, maksudnya apa namanya struktur essay dari proses atau cycle tadi kurang lebih seperti itu. Nah, biasanya untuk proses atau cycle itu kan akan ada tahap-tahapannya, langkah-langkahnya kayak gitu. Kayak misalnya kita mau bikin roti atau bikin suatu kendaraan, bikin mobil, bikin sepeda motor, atau bikin aplikasi kayak gitu kan pasti ada stage-stage-nya. Misalnya bikin akun Facebook, akun Instagram kayak gitu, itu kan pasti ada stage-nya. Langkah pertama ngapain, langkah kedua ngapain, langkah ketiga ngapain kayak gitu. Sehingga untuk proses atau cycle itu kalau bisa dia menerangkannya secara urut. Nggak boleh dari stage 1, kemudian stage 3, balik stage 2, balik stage 1, balik ke stage 3, tiba-tiba ke stage yang lain. Jadi untuk proses atau cycle itu harapannya tulisannya adalah urut. Oke, ini untuk proses seperti ini. Kalau cycle sebenarnya sama ya. Stage 1, 2, 3, 4, 5. Kalau cycle lebih ke siklusnya, kayak siklus hujan, bentuknya akan seperti apa, tahapan-tahapannya kayak gitu. Oke, untuk grammar yang digunakan ketika kita bikin suatu proses atau ini tadi writing prompts ini, kita biasanya pakai simple tense. This simple tense is used to report actions which regularly happens in a process. Kayak tadi kayak misalnya siklus hidrologi, siklus hujan, kemudian siklus produksi ini binatang, kayak misalnya proses metamorfosis dari lalat kupu-kupu itu kan hal-hal yang natural atau science gitu kan, sehingga dia pakai yang simple tense biasanya seperti itu. Oke, present perfect may also be used to signify the completion of a stage. Biasanya kalau present perfect itu lebih ke di akhir kalimat biasanya. Tapi kalau kalimat-kalimat yang lain kita lebih ke simple tense. Untuk present perfect, for example, once the electricity has been generated, it is transmitted to the station. Kayak gini. Jadi setelah listriknya itu ada kayak gitu, it is transmitted to the station. Lebih ke proses tahap terakhirnya. Nah, kemudian kita juga bisa pakai action sama passive form. Jadi bentuk kalimat aktif sama kalimat pasif. Oke, natural events. Jadi kejadian-kejadian di alam, for events which happen autonomously in nature, such as rain, formation of clouds, or erosion mountain. Misalnya seperti ini, the example, the larvae begin forming cocoons around themselves using silk threads. Numerous eggs are laid by a moth and hatch after 10 days. Jadi kita bisa ini pakai begin forming, itu berarti aktif ya. Numerous eggs are laid, ini kan berarti pasif. Jadi kita bisa pakai antara aktif sama pasif ketika menjelaskan proses atau cycle. Usually ignored, so use the passive to focus on what is being done. For example, energy is sent to the substations by means of transmission lines. Jadi ini energi dikirim ke substation. Meskipun ini yang ngirim itu manusia, kita nggak perlu kayak energy is sent by human, gitu nggak perlu. Jadi energy is sent to bla bla bla. Kemudian ada describing purpose. Jadi avoid using by. Jadi hindari penggunaan by. Misalnya for tools ya. The mixtures is cut into individual bricks using a wire cutter. Jadi kan biasanya kita pakai by kan di sini. Bricks by using biasanya. Nah, kita nggak perlu pakai itu. Kemudian the oil is transferred for waste and methods. The oil is transferred to the refinery
through a pipeline. Bukan by a pipeline ya. Karena ini kan melewati pipa gitu kan. Kalau misalnya by, ini berarti yang melakukan kan si pipanya. Padahal pipa kan kayak benda mati gitu kan. Berarti kita avoid using by ya kalau bisa. Bukan kalau bisa, disarankan ketika menulis proses atau cycle. Ini tadi ya masalah linking. Linking itu tadi ada kayak first of all, in the first stage, in the beginning, the first stage is bla bla bla. The process begins with bla bla bla. Kemudian untuk middle stage, kalau di tengah-tengah bisa kita pakai next, then, after this, after that, following this, following that, afterwards, in the following stage, during the next stage, dan lain-lain. Oke, the last stage, kalau misalnya udah di akhir kan, prosesnya kita bisa pakai finally, ultimately, eventually, dan lain-lain. The process ends when bla bla bla. Oke, misalnya seperti ini contohnya ya. Meskipun ini di bidang structure atau bidang bahan kayak gitu, kurang lebih akan seperti ini. Jadi misalnya ketika kalian nanti praktikum di bahan bangunan kalau nggak salah terkait dengan production, concrete production, gimana cara bikin suatu beton kayak gitu, kurang lebih akan seperti ini. Questionnya the diagrams below, maksudnya ke diagram ini ya, show the stages and equipment used in the cement making process and how cement is used to produce concrete for building purposes. Oke, jadi gambar ini menunjukkan apa aja yang dibutuhkan untuk membuat semen. Ini kan hasil akhirnya kan semen kan. Dan gimana semen itu digunain untuk membuat beton kayak gitu. Jadi ini ada dua proses gini kan. Oke, the first paragraph simply paraphrase the question. This is done through using synonyms. Jadi perlu diingat tadi ya, untuk paragraf pertama, introduction, kita lebih kayak parafrase pertanyaan dan gunain kayak sinonim gitu. Misalnya seperti ini. Ini paragraf pertama ya, introduction. The diagrams illustrate the pieces and apparatus to make cement and how cement is utilized in the production of concrete for construction. Ini kan sebenarnya ini ya, bentuknya kan sama seperti pertanyaan ini. Jadi dia adalah untuk produksi semen kayak gimana, sama semen digunakan untuk buat beton kayak gimana. Tapi dia kayak di paraphrase, di introduction. Jadi kayak dibikin kalimat lain, tapi intinya sama. Jadi the diagram illustrate gimana cara bikin semen sama bikin beton. Cuman dia kalimatnya beda, dibuat beda kayak gitu. So, kurang lebih untuk introduction bisa seperti itu. Cuman kayak satu kalimat, dua kalimat kayaknya cukup, nggak perlu banyak-banyak. Kemudian the second paragraph gives two overview sentences. An overview gives the examiner an overall picture of what is happening. Jadi di paragraf yang kedua kita bisa bikin kayak how many stages, berapa jumlah tahapannya gitu kan. Kemudian materials apa yang digunain, apakah dia prosedural yang linear atau siklus. Kemudian apa yang terjadi di awal, apa hasilnya kayak gitu. Bisa seperti itu. Ini misalnya overview ya. Overview itu lebih ke tadi kita menceritakan ada berapa stage-nya. Stage-nya apa aja sih kayak gitu. Seperti ini. The production of cement involve a 5-stage linear process that begins with the mixing of raw materials. Kemudian culminates in the packaging of new cement. Making concrete is a simpler process that involves mixing 4 ingredients in a concrete mixer. Jadi seperti ini. Jadi kita akan mendeskripsikan dua gambar ini ya. Jadi ini gambar yang pertama itu di kalimat yang pertama, gambar yang kedua di kalimat yang kedua. Jadi tiap paragraf itu kayak nggak terlalu banyak kalimat sebenarnya. Cuma kayak 1, 2, 3 kalimat itu sebenarnya cukup untuk bikin yang prosedur writing prompts ini. Ini kita kalimat yang pertama itu lebih ke semen ini ya. Gimana cara bikin semennya, kan ini ada sekitar 5 stage di sini. So the production of cement consists of 5 tahap. Kayak gitu kan. Dari apa ya ini? Mencampurkan bahan-bahan yang mentah. Ini kan bahan mentahnya kan, ada clay, ada limestone, kemudian di crush, dihaluskan itu seperti apa, ada mixer.
kemudian dipanaskan, kemudian masuk ke grinder jadi semen kayak gitu. Jadi kurang lebih ada 5 stage dan ada penjelasan lainnya kayak gitu. Kemudian making concrete, kita masuk ke gambar yang kedua, bikin beton itu adalah tahapannya adalah mencampurkan 4 ingredients. Ini kan ingredients yang pertama semen, air, pasir sama gravel. Kemudian di mix jadi bahan untuk beton kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu yang second paragraph. The third paragraph looks at cement production in much more detail. Jadi untuk yang paragraf yang ketiga, ini kan ada 2 gambar kan, dia akan fokus di gambar ini doang dulu, di cement production ini. Di body 1 ini ya. Jadi limestone and clay are crushed and the resulting powder is then mixed before being passed through a rotating heater. Jadi kita kayak bercerita gitu loh. Jadi setelah limestone sama clay ini dihaluskan, dihancurkan kayak gitu, jadi powder, jadi bubuk, kemudian dia masuk ke mixer. Setelah masuk ke mixer, dia masuk ke rotating heater, dipanaskan, sebelum dia masuk ke grinder, kayak gitu kan. Kemudian setelah dari grinder, akan menjadi bubuk-bubuk semen. Jadi ini udah bubuk semen jadi. Setelah jadi, it is packaged and transport to a building site where it can be used to make a concrete. Jadi setelah jadi, dibungkus, di bags kayak gitu, ke tempat-tempat pembangunan untuk dibuat beton kayak gitu. Nah, kita ada linking di sini ya. Kita akan membuat beton. Sehingga di body yang kedua, kita lebih fokus ke concrete production. Jadi the fourth paragraph itu lebih ke concrete production. Jadi concrete is made up of half gravel, quarter sand, 10% of water. Ini kan 50% ya, 50% gravel, seperempat itu kan berarti quarter ya, quarter 50% itu half, setengah, kita campur bersama in cylindrical drum. Jadi drum yang silinder kayak gitu, kemudian diaduk kayak gitu kan, until concrete is yield. Jadi sampai betonnya jadi kayak gitu. Ya, kurang lebih untuk bikin apa namanya tulisan terkait dengan proses ini kurang lebih seperti itu. Ada introduction, itu mungkin 2 kalimat ya, mungkin kita bisa di mana ya, di sini ya. Jadi introduction 2 kalimat, overview, paragraf yang kedua ada berapa tadi ya? Overview, kan jelasin ini sama ini kan 2 kalimat. Kemudian baru ke body paragraf 1. Body paragraf 1 tadi kan cuman yang bagian cement production ini. Ya mungkin 1, 2, it's okay, 1 sampai 2, 1 atau 2 kalimat. Body yang kedua yang di sini juga sama, 1 atau 2 kalimat doang. Nah, kalau biasanya ada conclusion, biasanya ya. Kalau misalnya nggak ada, sebenarnya nggak masalah sih sebenarnya. Karena kita udah state itu secara detail di overview. Jadi kurang lebih ketika kita total ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 kalimat. Jadi gimana caranya kita bikin 8 kalimat itu jadi kita bisa menjelaskan dari gambar-gambar ini. Kayak gitu. Contoh lagi misalnya seperti ini. Gimana cara hydroelectric dam bekerja? Oke, contohnya kan seperti itu. Yang pertama tadi apa? Introduction. Introduction adalah the diagram illustrates the basic principles of hydroelectric power. Jadi gambar ini kayak menjelaskan gimana sih sistem dari pembangkit listrik itu bekerja gitu kan di bendungan. Itu introduction-nya cukup 1 kalimat aja, it's okay. Overview, kita menjelaskan secara keseluruhan. Sebenarnya cara kerjanya seperti apa sih? And the process requires the construction of a large dam connected to a powerhouse. Jadi ini kan bendungan ya. Bendungannya itu terhubung sama generator atau rumah pembangkit listriknya. Jadi kita meng-highlight 2 bangunan utama. Yang pertama bendung, yang kedua generatornya. The dam creates a large reservoir and the powerhouse is where the electricity is generated. Jadi kalau PLTA itu pembangkit listrik itu kan
terkait air kan. Nah, air itu disediain sama si bendungan ini, reservoir, yang menghasilkan listrik adalah powerhouse ini. Jadi kurang lebih overview-nya seperti itu. Jadi kira-kira kita butuh air, kita butuh powerhouse, ya kurang lebih 1-2 kalimat is enough di sini. Oke, the diagram illustrates, ini kalau misalnya digabung ya, antara introduction sama overview. Jadi seperti ini, the diagram illustrates the basic principles of electric power. Ini introduction, ini overview. Jadi kadang intro sama overview bisa menjadi satu paragraf sendiri. Jadi nggak perlu dipisah, cuman maksudnya kalau misalnya paragraf isinya satu kalimat kan agak gimana gitu kan, sehingga biasanya introduction itu dicampur sama overview menjadi satu paragraf. Sehingga hasilnya sekitar 1, 2, ada 3 kalimat di sini, 3 kalimat. Oke, kita masuk ke yang body paragraf yang pertama. Apa yang dijelaskan di sini? The turbine is connected to a generator in the powerhouse, and this is where the movement of turbine is converted into electricity. The resulting electricity leaves the powerhouse via cables that carry it over long distances to where it can be used. Jadi ini lebih ke penjelasan ya, gimana cara listriknya bekerja dari turbin ini. Jadi kan airnya kan masuk ke turbin, akan generatornya akan bergerak, sehingga akan terjadi perpindahan atau konversi antara energi gerak menjadi energi listrik. Dari energi ini kita masuk ke kabel-kabel untuk disalurkan ke yang membutuhkan, masyarakat ya gitu. Oke, untuk body paragraf 2 kita lebih ke kita coba baca ya. It is interesting to note that a hydroelectric dam creates no harmful byproducts and relies entirely on natural forces to produce electricity. After the turbine stage, water flows out through a second channel and into a river. The process is renewable thanks to the water cycle in nature. Jadi untuk body paragraf pertama ini, dari air sini, dia ngelihatnya dari air sini masuk ke turbin, ke generator, ke powerhouse, ke sini, ke masyarakat. Nah, body paragraf yang kedua, dia lebih ke dari air sini, dia masuk ke sini, ada ruang lain, ke river. Jadi secara langsung. Jadi kayak kelebihan air yang nggak dipakai di turbin ini, dia langsung masuk ke river, ya udah menjadi kayak water cycle biasa gitu. Intinya kayak gitu. Oke, itu gimana cara hidroelektrik dia bekerja ya. Ini yang biasa terjadi, cycle yang terjadi. Jadi kita bisa nanya, kurang lebih sama sih informasinya. Tapi kurang lebih ini. Jadi kalau misalnya kita dibuat atau diminta untuk membuat siklus hidrologi, yang pertama sama introduction. Satu kalimat nggak masalah biasanya. The picture illustrates the way in which water pass from ocean to air to land during the natural process known as the water cycle. Jadi ini kan kurang lebih gambarnya adalah proses siklus air dari ocean ke udara, ke tanah kan. Jadi ke ocean, to air, to udara, to land, secara alami yang disebut sebagai water cycle. Itu introduksinya. Nah, kemudian untuk overview, itu juga kita bisa pakai jumlahnya berapa. Ini kan tadi ada 1, 2, 3 kan, 1, 2, 3. Berarti there are 3 main stages are shown on the diagram. Ocean water evaporates. Jadi yang pertama adalah evaporasi, falls as rain, kemudian jatuh sebagai air hujan, and eventually runs back into the ocean. Jadi setelah itu dia kembali ke laut lagi. Itu kita bisa jadiin overview 2 kalimat. Kemudian body paragraph yang pertama lebih ke cycle nomor 1 sama 2 biasanya. So beginning at the evaporation stage, we can see that 80% of water vapor in the air comes from the oceans. Ini kan ada penjelasannya kan sebenarnya di sini. Jadi 80% uap yang ada di udara itu adalah dari laut. Heat from the sun causes water to evaporate.
Jadi panas dari matahari ini membuat evaporasi kayak gitu. And water vapor condense to from clouds. Jadi setelah itu dia berubah menjadi awan, water vapornya. Kemudian in the second stage terjadi presipitasi. Setelah jadi awan, dia terjadi presipitasi. On the diagram, water falls as rain or snow. Jadi air yang jatuh ke tanah itu dalam bentuk bisa snow, bisa rainfall, bisa hujan kayak gitu. Berarti yang paragraf kedua kita masuk ke udah ke sini setelah hujan ya, setelah airnya tuh ke tanah. At the third stage in the cycle, rainwater may take various paths. Some of it may fall into lakes. Jadi kita lihat aliran air hujan ini ya. Jadi yang lain bisa langsung ke lakes. Ini kan ada ke lakes. Kemudian return to the oceans via surface runoff. Ada yang langsung ke laut dengan bentuk surface runoff. Kemudian otherwise rainwater may filter through the ground reaching the impervious layer of the earth. Jadi dia juga bisa menjadi air tanah ketika reaching the impervious layer of the earth. Kemudian ada juga sebagai bentuk saltwater intrusion. Is shown to take place just before groundwater pass into the oceans to complete the cycle. Jadi setelah jadi air tanah ini, dia terjadi intrusi air laut sebelum dia masuk ke laut juga dari air tanah ini. Jadi surface runoff ini dia biasanya kan langsung ke laut kan. Tapi kalau groundwater kan dia lebih ke dalam air tanah dulu, setelah itu terjadi intrusi air laut baru ke laut ya gitu. Jadi dalam siklus hidrologi bukan kalau bisa ya, tapi harus semuanya dijelaskan. Jadi kenapa di sini ada surface runoff, ada groundwater, ada impervious layer, ada lakes, ada saltwater intrusion. Jadi dia dibikin suatu kalimat yang nyambung kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk istilah-istilahnya itu udah disediain biasanya kalau kita diminta untuk bikin suatu cycle ya. Udah disediain, tinggal kita bikin kalimat-kalimatnya sesuai dengan tadi penjelasan-penjelasan step-stepnya. Oke, kita masuk ke disaster management cycle. Masih ada berapa cycle ya ini? Oh, I think this is the last disaster management cycle. Jadi tadi ya, ini sebenarnya masalah siklus bencana. Itu sama kayak penjelasan tadi awal terkait bencana tsunami, banjir, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya untuk cycle disaster management kita tuh punya, ini di-establish sama BNPB yang nanganin bencana biasanya di Indonesia. Oke, kita biasanya ini disaster misalnya kan, disaster. Ini before the event tuh di sini, after the event tuh di sini. Jadi ada 4 stage biasanya, seperti prevention, preparedness, response, sama recovery. Jadi prevention ini adalah kegiatan untuk menghalangi terjadinya bencana alam. Misalnya kita pengen agar nggak terjadi banjir gitu kan. Misalnya ada banjir gini kan. Banjir. Kita nggak pengen ada banjir. Preventionnya kita sebut dia nomor 1 ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Preventionnya adalah kita bikin misalnya tanggul. Kita bikin apa lagi ya? Mungkin pelebaran sungai atau river restoration dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kemudian untuk preparedness di sini adalah probability atau statistik adanya mitigasi banjir itu nggak selamanya bisa memastikan bahwa di daerah itu pasti akan terhindar dari banjir. Pasti kan ada gitu kan. Sehingga kita memerlukan preparedness. Jadi kayak kesiapan. Kira-kira kalau misalnya dengan tanggul pelebaran sungai ini masih banjir, kira-kira perlu apa nih dipersiapkan kayak gitu kan. Preparedness kayak misalnya early warning system. Jadi kalau misalnya mau ada banjir, kita bisa langsung evakuasi ke tempat lain. Early warning system atau misalnya apa ya? Penyiapan kayak tenda darurat ya itu mungkin. Tapi itu lebih ke after bencana ya. Ya kurang lebih contohnya seperti itu, early warning system. Jadi kita bisa ada warning bahwa oh akan ada kejadian banjir sehingga kita perlu mengungsi secara cepat ya gitu. Nah kemudian terjadi, ini adalah puncak terjadinya bencana alam, entah itu banjir, longsor, tsunami, dan lain sebagainya. Yang untuk step yang ketiga, respons, itu adalah gimana cara masyarakat itu merespons bencana itu. Jadi misalnya ada bantuan gitu ya, bantuan dari pemerintah, ada tenda darurat,
ada apa lagi ya responsnya itu, medis, obat-obatan, pangan, intinya buat tempat tinggal sementara dan lain sebagainya kayak gitu. Nah setelah kita udah masuk ke masa-masa yang istilahnya sulit, masa-masa susah gitu kan, karena ini habis kejadian bencana kan, habis ada tsunami, ada banjir kayak gitu, mungkin sekitar 2-3 bulan dan lain sebagainya, kita akan masuk ke recovery. Recovery adalah kita pengen agar tempat itu bisa seperti semula sebelum adanya bencana kayak gitu kan. Kita bisa menyediakan fasilitas kesehatan, kemudian mungkin psikolog kayak gitu, psikolog untuk misalnya ada yang kehilangan rumah mungkin atau kehilangan ini dan itu kayak gitu, sehingga kita butuh psikolog juga untuk mendampingi agar masyarakat bisa kembali seperti sedia kala kayak gitu. Recovery, kemudian pembangunan kembali itu juga bisa masuk. Pembangunan kembali seperti membangun rumah sementara, memperbaiki sungai dan lain sebagainya. Nah kemudian setelah recovery kita masuk ke prevention lagi, gimana caranya dengan adanya pengalaman ini tadi, biar nggak terjadi banjir lagi. Kita masuk ke prevention. Kemudian kita masuk lagi ke preparedness. Jadi gimana caranya meskipun nanti ada bencana lagi, dampaknya nggak terlalu parah kayak kemarin. Lebih kecil istilahnya seperti itu. Kemudian ada bencana, kita masuk ke respons, recovery, dan seterusnya. Ini adalah suatu siklus yang nggak bisa berhenti. Kayak gitu. Meskipun kita itu di sini atau di tempat kalian masing-masing itu nggak ada kejadian bencana, tapi kita sebenarnya masih masuk ke disaster management cycle. Pasti di pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dia pasti sudah menyiapkan beberapa prevention atau preparedness kayak gitu kan, sebelum akhirnya nanti kita kejadian bencana kayak gitu. Oke, ini tadi sebenarnya sama nih apa namanya penjelasannya, kayak recovery, early warning system dan lain sebagainya. Nah ini untuk yang disaster cycle ada preparedness, response, recovery, ini beberapa contohnya ya. Tadi kita udah bahas kayak warning and alert system, emergency planning, ada perencanaan bahaya apa enggak kayak gitu. Kemudian kalau respons itu ketika udah kejadian bencana kan pasti ada penyelamatan, damage mitigation dan lain-lain. Recovery ini yang ketika udah selesai. Oh, duluan ya. Antar, Mbak. Udah selesai selesai bencananya, baru kita masuk ke kayak dokumentasi event analysis sama lesson learn. Jadi kayak kita kan perlu mendokumentasikan ini kan, bencananya apa aja, kerugiannya berapa kayak gitu. Kemudian lesson learn, apa yang kita bisa diambil dari bencana itu. Baru masuk ke recovery, preparedness, dan seterusnya. Jadi suatu siklus itu pasti akan terus bergerak kayak gitu. Dan kita sekarang juga pasti ada dalam siklus ini. Tergantung nanti daerahnya seperti apa. Ada yang mungkin ini bertahun-tahun, cuman ada di sini doang kayak gitu. Itu juga bisa. Tergantung waktunya, tergantung kejadian alamnya seperti apa. Oke, we have still 2 minutes ya. We still have 2 minutes. Okay, I think this is the last slide. Life cycle. Life cycle lebih ke gimana suatu apa ya istilahnya? Suatu living creatures itu berkembang atau bereproduksi di alam kayak gitu. Jadi kita punya contohnya seperti ini, ada ladybird, dia dari egg stage-nya itu 2-5 hari di daun kayak gitu kan, dia jadi larva, jadi pupa, dari adult, akhirnya dia jadi adult ladybug. Kemudian anatomy of a ladybird, ini kita bisa lihat ini anatominya seperti apa, ada head, antena, eye, red elytra dan lain sebagainya. Cuma nanti untuk di mata kuliah ini kita nggak terlalu fokus pada ini ya, karena kita lebih fokusnya nanti ke beberapa engineering fenomena aja. Jadi ini kayak additional information aja. Jadi untuk life cycle itu nggak hanya tadi masalah engineering, tapi juga bisa ke masalah natural behavior kayak gitu. Ini kurang lebih sama ini ya, introduction-nya seperti ini.
The diagram illustrates the life cycle of a ladybird, while the second diagram shows its anatomy. Ini satu kalimat intro, ini baru overview. Overview, overall there is 3 developmental stages. Jadi dia menyebutkan berapa stage-nya. Ini kan 3 kan? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini kan 3 stage. Kemudian dia punya sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 organ utama. Itu masuk ke intro sama overview. Di paragraf yang pertama, dia lebih ke cycle ini. Cycle ini dari di adult ladybug lay it eggs on a plant, kemudian masuk ke egg stage 2-5 hari, kemudian menjadi larva sekitar 21 hari, kemudian menjadi pupa, kemudian masuk ke under the leaf for 7 days until turning to the adult ladybug. Di paragraf yang kedua, dia lebih ke anatominya. Dia punya 2 eyes, 2 pronotum, kemudian 2 antennas. Then a body is covered with 2 wings. Kemudian have black spot red elytra on them. And lastly, it has total number of 6 legs, 3 legs on each side. Jadi ada 6 kaki. Oke, ini hanya life cycle aja sebenarnya. Tapi kurang lebih intinya sama. Dia pakai introduction and overview di paragraf 1, di paragraf 2. Lebih seperti itu. Oke, any questions for the how staff works writing prompts? Kalau kita bisa summary tadi, kita punya ini ya. Introduction plus overview. Pada paragraf 1, di paragraf 2, conclusion atau summary kalau di cycle itu opsional. Kita bisa pakai, kita bisa enggak. Di introduction overview sekitar 2-4 kalimat. 4 kalimat, maybe pada paragraf 1 mungkin 2-3. Pada paragraf 2-3 kayak itu. 7, 8, 10. Kurang lebih untuk satu proses itu mungkin sekitar 10 atau bisa kurang ya. 10 sentences, 10 kalimat atau kurang. Tapi itu tadi, kita perlu menjelaskan secara in logical order. Harus secara runtut seperti apa, kayak gitu. Oke, any question for today's meeting about how staff works writing prompt? Ada gak pertanyaan? Okay, if there are no questions, so I will write in the chat box about the password for today's presence writing. Apa ya? Staff works, how staff works. Staff works writing prompt. Okay, you can use that password for the Google Form links for how staff works writing prompt as the password for today's meeting. Okay, any questions so far? Oke, saya bisa wrap up ya. Saya bisa wrap up. Jadi di 3 pertemuan ini kita udah bahas masalah formula. Kemudian kita udah bahas masalah conceptual writing prompts di pekan yang kemarin sebelum UTS. Dan juga explain a problem writing prompts. Dan ini kita bahas masalah how staff works writing prompts. Kayak gitu. Oke, kemudian untuk assignment-nya nanti saya akan informasikan di grup aja ya. Nanti di elok aja dokumennya. Bisa kalian lihat terkait assignment. Jadi kalau misalnya diminta bikin kayak writing prompts ini ya kurang lebih ya 8-9 kalimat lah. Tinggal how you can make it into good order ya. Seperti yang tadi kita diskusikan.
Oke.